Halo Sobat Beyond, selamat datang di frekuensi kece kita 99,5 FM Beyond Radio, be your own. Bareng gue Ariel yang bakal nemenin malam kalian dengan vibes positif dan update terkini. Seperti biasa ya teman-teman, kita sudah memasuki fase-fase akhir nih di bulan Ramadan gitu tuh ya. Kita udah berada di malam ke-24 ya, kalau kita nggak salah hitung gitu tuh ya. Malam ini adalah malam ke-24 di bulan Ramadan, yang artinya kurang lebih sekitar 1 minggu lagi nih kita bakal menjemput Hari Raya Idul Fitri. Gimana nih teman-teman, THR udah pada dapat belum? Atau info-info THR udah pada cair belum nih kira-kira? Wah, semoga di umur sekarang pun kita masih bisa mendapatkan THR ya, karena kan memang pada faktanya di umur segini nih kita dipertaruhkan gitu tuh ya, antara masih diberikan THR atau justru malah memberikan THR. Wallahu alam nih kita nih. Kita penasaran banget nih kira-kira persiapan apa aja nih gitu tuh yang udah teman-teman siapin gitu tuh ya buat menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, yang pastinya udah ditunggu-tunggu banget dong gitu tuh sama semua orang, yang menjadi momentum terindah gitu tuh ya untuk bisa berkumpul bareng keluarga, bersinergi dan menikmati waktunya bersama gitu tuh ya. Dan semoga di di Hari Raya Idul Fitri tahun ini kita bisa mendapatkan berita-berita yang lebih baik dan kemudian juga kita bisa menerima kenyataan bahwa Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu tuh ya. Karena kan kita sama-sama mengetahui ya gitu tuh, dengan pengesahan adanya RUU TNI gitu tuh ya, itu menjadi suatu keresahan tersendiri bagi masyarakat gitu tuh ya. Masyarakat benar-benar khawatir gitu bagaimana ketika militer itu terjun langsung ke dalam pemerintahan gitu tuh ya. Karena seperti pada era Orde Baru gitu tuh, tahun 98 gitu tuh ya, memang itu menjadi sangat teramat mencekam gitu tuh ya. Damai, tapi damainya itu adalah damai yang mencekam. Oke teman-teman, pembahasan kita kali ini adalah tentang, kita bakal ngebahas nih hal yang menarik ya gitu tuh. Kita ada pembahasan yang menarik nih tahun ini nih gitu tuh. Sebagaimana pertemuan kemarin ya ketika kuliah gitu tuh, kita banyak sekali membahas sesuatu yang memang konkret ya, yang dibahas oleh kelompok satu, yaitu saya sendiri gitu tuh ya, anggotanya gitu tuh. Kita membahas tentang bagaimana sistem komunikasi dan telekomunikasi radio di Indonesia dan secara global gitu tuh ya, yang dipresentasikan oleh kelompok satu nih. Mungkin kita bakal sebutin dulu ya kira-kira kelompok satu nih siapa aja gitu. Yang pertama adalah Friska Bella Nopian dengan NIM akhiran 0017. Yang kedua ada Muhammad Safrul Afariji dengan NIM akhir 0047, dan ada Yunia Rahmiati ya dengan NIM akhir 0126. Lalu ada Cindy Siva Nur Kolbi ya dengan NIM 0149, dan yang kelima ada Andini dengan NIM 0020, dan ada Muhammad Fatih Zidan itu dengan NIM 00989, dan ada Ainun Nur Aini gitu tuh ya dengan NIM 0098. Kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Di pembahasan awal kita dijelasin dulu ya gitu tuh bagaimana sistem dan pengertian radio sebagai alat komunikasi terlebih dahulu gitu tuh ya. Radio sendiri merupakan salah satu teknologi telekomunikasi tertua yang masih digunakan secara luas hingga saat ini. Sejak pertama kali ditemukan oleh Giulio Marconi pada akhir abad ke-19, radio komunikasi telah berkembang pesat dan menjadi bagian integral dari berbagai sistem telekomunikasi modern, termasuk telepon seluler ya. Jadi radio itu tuh cikal bakal dari teknologi yang sekarang kita sering gunakan gitu tuh ya, yaitu telepon, bahkan smartphone gitu tuh ya. Jadi radio nih itu menjadi cikal bakal ataupun bahasanya induk atau buyut gitu ya, kalau bahasa kitanya mah gitu, bahasa kerennya adalah buyut gitu ya. Nah, menurut Haykin, radio komunikasi merupakan radio communication refers to wireless transmission and reception of signal usually for audio, data, and control purpose, yang artinya radio komunikasi mengacu pada transmisi dan penerimaan sinyal secara nirkabel yang biasanya digunakan untuk keperluan suara, data, kontrol, dan juga penyampaian informasi.
Nah, radio juga menjadi metode komunikasi nirkabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Dalam spektrum radio, untuk mentransmisikan informasi dari suatu titik ke titik lain tanpa memerlukan media fisik. Nah, secara lebih luasnya adalah radio itu dia sudah tidak perlu lagi mengirimkan informasi itu melalui kabel, namun melalui gelombang elektromagnetik yang dipancarkan gitu tuh ya, dari yang namanya pemancar gitu tuh, pemancar yang memancarkan gelombang elektromagnetik gitu tuh ke seluruh wilayah gitu tuh, tergantung bagaimana kekuatan dari elektromagnetik yang dipakai. Jadi memang banyak ya gitu tuh jenis-jenisnya gitu tuh, ada yang AM, ada yang SW, ada yang PM gitu tuh. Dan yang sering digunakan di wilayah-wilayah radio di Indonesia adalah namanya FM, radio FM, atau apa sih namanya sebutannya itu tuh ya, itulah, ada, nanti kita bakal jelaskan lagi. Oke, nah secara sejarah gitu tuh ya, perkembangan awal radio di Indonesia itu tuh pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada abad kolonial Belanda. Jadi radio tuh pertama dikenalinnya itu tuh pada masa penjajahan Hindia Belanda ya teman-teman gitu tuh. Itu pada awal bangetnya. Lalu berkembang sampai tahun 1923 oleh pemerintah Belanda mendirikan namanya Netherlands Indisch Radio Omroep Maatschappij atau NIROM kalau bahasa singkatnya gitu tuh ya, sebagai stasiun radio resmi pertama di Hindia Belanda. Selain NIROM, beberapa stasiun radio swasta juga seperti Batavia Radio Vereniging atau BRV pada tahun 1925 dan Solse Radio Vereniging atau SRV pada tahun 1933 juga mulai bermunculan gitu tuh ya. SRV ini didirikan oleh Mangkunegoro gitu tuh ya, Mangkunegoro 7 dan Insinyur Sarsito Mangunkusumo sebagai pelopor radio yang dikelola oleh pribumi. Nah, jadi SRV ini yang mengelola tuh bukan orang Hindia Belanda ya, namun yang mengelola adalah tokoh-tokoh dan orang-orang yang ada di pribumi gitu tuh, atau masyarakat kita sendiri gitu tuh ya. Masya Allah, keren banget ini gitu. Lalu berkembang lagi pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 ya, yang dimana semua stasiun radio swasta diambil alih oleh Jepang dan dijadikan untuk alat propaganda gitu tuh ya. Itulah pada masa zaman dahulu tuh kita mengenalnya negara Jepang tuh hanya singgah sebentar gitu tuh Indonesia, tapi ternyata pada masa pendudukan Jepang itu justru lebih menyeramkan gitu tuh ya dibandingkan pada masa pendudukan Hindia Belanda. Karena memang pada masa pendudukan Jepang itu tuh kita benar-benar dipaksa tanpa adanya bayaran sedikit pun gitu tuh. Kita benar-benar dijajah gitu tuh ya oleh suatu wilayah yang memang dia tuh benar-benar mengeruk semua sumber daya yang ada di Indonesia gitu tuh, untuk kepentingannya pribadi, terutama untuk kepentingan perang dingin ya. Pada saat itu pada tahun 1942 sampai 1945 itu kan terjadi perang dingin ya antara antara dua kelompok gitu ya gitu tuh. Itu jadi benar-benar lumayan menguras gitu tuh, dan negara-negara yang jadi negara-negara jajahan sebelumnya itu tuh jadi saling berebutan gitu tuh. Itu sedikit menyeramkan ya. Lalu yang kedua ada organisasi radio komunikasi di Indonesia. Yang pertama itu salah satu contohnya adalah Radio Republik Indonesia atau RRI. Yang kedua ada Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI ya. Ini nih, RAPI ini dia emang terkenal sebagai suara rakyat banget gitu tuh, karena memang penyiarnya itu sendiri adalah yang diambil oleh masyarakat sendiri gitu, seperti obrolan dari pembahasan-pembahasan dari masyarakat atau isu-isu apa, jadi langsung diobrolkan gitu tuh ya, kayak orang nongkrong di pos ronda gitu tuh, kurang lebih pembawaannya seperti itu. Oke, lalu pengkajian dan pembahasan proses komunikasi dalam jaringan radio. Nah, komunikasi dalam jaringan menggunakan radio komunikasi merupakan metode transmisi data atau informasi melalui gelombang elektromagnetik gitu tuh ya, yang memungkinkan pengiriman sinyal tanpa memerlukan kabel fisik. Nah, itu tadi yang gue jelasin di awal ya, kalau emang radio tuh dia menggunakan gelombang elektromagnetik gitu tuh. Jadi mengirimkan sinyal tanpa adanya kabel fisik yang harus kayak dipanjangkan, kayak harus nyambungin satu kabel ke tempat kabel yang lain gitu buat dapat informasi, tapi cukup dengan memancarkan gelombang elektromagnetik kita sudah bisa saling berbagi informasi gitu tuh ya.
Oke, selanjutnya adalah yang pertama itu ada proses komunikasi dalam jaringan radio. Nah, proses komunikasi dalam jaringan radio ini berawal dari sumber informasi atau information source ya. Berasal dari gagasan subjek atau institusi yang menyampaikan pesan atau message gitu tuh ya, dalam bentuk suara, himbauan atau ajakan yang diteruskan oleh pemancar atau biasa disebut transmitter. Nah, pemancar atau pengirim dalam bentuk sinyal tertentu, misalnya dalam bentuk ucapan vokal, kemudian dipancarkan melalui udara dalam saluran channel-channel tertentu. Pada titik ini disebut oleh keduanya sebagai titik yang rentan dengan sumber gangguan atau kebisingan. Lalu sinyal diterima oleh receiver yang merekonstruksi sinyal menjadi pesan dan berakhir pada tujuan destination gitu tuh. Nah, pada saat penerimaan pesan oleh pemancar lalu diterima oleh yang namanya receiver gitu tuh ya. Pemancar kan transmitter, receiver adalah penerima gitu tuh. Nah, pada saat penerimaan informasi dari gelombang tersebut sering terjadi yang namanya kebisingan, atau kalau istilah radionya adalah noise, yang kayak suara gitu. Nah, itu sangat-sangat mengganggu gitu tuh ya, yang dimana memang itu ya menjadi ciri khas dari siaran radio. Lanjut ke yang kedua, nah itu namanya sistem komunikasi radio. Nah, teknologi radio ini ditentukan oleh perangkat lunak atau yang lebih dikenal dengan software defined radio atau SDR, setelah mengubah sebagian besar bidang komunikasi dan jaringan modern. Nah, teknologi SDR ini diimplementasikan di beberapa fungsi pada sistem radio seperti modulasi atau demodulasi, pengolahan sinyal, pemrograman, dan protokol link layer pada perangkat lunak. Hal ini sangat membantu pada saat mendesain ulang sistem perangkat lunak radio, di mana parameter-parameternya sering diubah-ubah untuk mendapatkan kualitas yang sesuai yang diharapkan gitu tuh ya. Jadi memang SDR itu tuh dia sebagai perangkat lunak yang dia tuh bisa banget buat ngebantu dan mensupport gitu ya kegiatan penyiaran ini gitu tuh ya. Kita bakal lanjutkan lagi tentang pembahasan selanjutnya, yaitu perkembangan sistem komunikasi dan jaringan telekomunikasi. Yang pertama itu dari sejarahnya ya, perkembangannya itu tuh. Nah, secara perkembangannya itu tuh secara umum ya, sistem komunikasi proses menyampaikan informasi ya kan. Kayak tadi lagi, terusan sementara itu jaringan telekomunikasi merujuk pada infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat komunikasi sehingga informasi dapat dikirim dan diterima dengan efisien. Jaringan telekomunikasi dapat berupa jaringan jaringan kabel atau nirkabel dan satelit gitu tuh ya. Banyak jenis-jenisnya. Nah, elemen-elemen utama dalam sistem telekomunikasi itu mencakup yang pertama ada sumber informasi, yang kedua ada transmitter, yang ketiga ada media transmisi, yang keempat ada receiver, yang kelima ada tujuan atau destination, atau dia tuh kayak bahasanya apa ya, kayak wilayah-wilayah yang jadi target informasi dan penerima informasi gitu tuh ya. Oke, lalu yang selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan telekomunikasi. Yang pertama adalah jaringan kabel atau wired network, menggunakan kabel tembaga atau serat optik untuk mengirimkan data. Contohnya jaringan telepon atau PSTN, jaringan internet berbasis fiber optik gitu ya. Lalu yang kedua ada jaringan nirkabel atau wireless network, menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan data tanpa kabel. Contohnya adalah WiFi, jaringan seluler, 2G, 3G, 4G, 5G, dan radio ya, elektromagnetik gitu ya. Lalu yang ketiga ada jaringan satelit, menggunakan satelit komunikasi untuk mentransmisikan data dalam skala global, digunakan di daerah terpencil, yang biasanya digunakan di daerah terpencil ya teman-teman, yang tidak memiliki akses ke jaringan kabel atau nirkabel. Lalu selanjutnya itu pengertian komunikasi massa ya. Pengertian komunikasi massa ini dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi dari suatu sumber atau komunikator kepada banyak orang atau komunikan melalui media massa dalam skala besar. Komunikasi ini memiliki jangkauan yang luas, dapat menjangkau audiens yang tersebar dalam jumlah dan geografis yang luas, serta bersifat publik dan terbuka. Lalu yang kedua, konsep komunikasi massa. Konsep komunikasi massa memiliki beberapa konsep utama yang menjadi dasar bagaimana proses komunikasi berlangsung dalam media massa. Yang pertama, ya ada jenis-jenisnya nanti. Oke, lalu yang ketiga itu ada karakteristik komunikasi massa.
Ya, yang pertama itu adalah komunikasi massa tidak dilakukan oleh individu biasa, melainkan oleh institusi atau organisasi media seperti stasiun televisi, surat kabar, dan platform digital. Nah, jadi salah satu karakteristiknya adalah komunikasi massa ini nih dia tidak bersifat individu, namun bersifat kelompok atau institusi atau juga organisasi media ya. Jadi nggak bisa nih kalau misalkan komunikasi media massa tuh dia hanya satu orang yang memprogram kegiatan tersebut gitu ya. Lalu yang kedua ada pesan bersifat publik. Informasi yang disampaikan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja. Lalu yang ketiga media sebagai perantara. Pesan dalam komunikasi massa disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, surat kabar, dan internet. Nah, itu jenis-jenisnya ya. Lalu yang keempat ada jenis-jenis media massa elektronik. Yang pertama ada televisi, media dengan daya jangkau tinggi yang mempengaruhi pola pikir masyarakat melalui program berita, hiburan, dan edukasi. Lalu yang kedua ada radio, masih menjadi media yang efektif terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh televisi dan internet. Lalu yang ketiga ada internet, komunikasi media yang berkembang pesat dengan berbagai platform seperti media sosial, portal berita, dan blog atau website ya. Lalu yang keempat ada media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok yang berfungsi sebagai platform komunikasi massa modern yang lebih canggih lagi dalam penyampaian informasinya sehingga bisa lebih cepat diterima oleh masyarakat yang jauh dan bahkan di daerah yang berbeda. Lalu yang keempat, komunikasi massa bersifat heterogen ya. Ini tadi dong. Iya, ini termasuk dalam karakteristik komunikasi massa tadi ya, feedback dan tidak langsung juga itu termasuk. Oke. Lanjut ke sistem komunikasi radio. Sistem komunikasi radio merupakan salah satu metode komunikasi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi informasi tanpa menggunakan kabel. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama yaitu pemancar atau transmitter dan penerima atau receiver. Pemancar berfungsi untuk mengubah sinyal informasi menjadi sinyal elektromagnetik yang melalui pancaran yang dipancarkan melalui antena ya. Jadi memang kayak apa ya, penyiar gitu sih, menara penyiar ya kalau biasa kita lihat itu. Nah, jadi ada yang namanya pemancar, ada yang namanya penerima ya gitu tuh. Itu. Lalu yang ketiga ada elemen-elemen dasar komunikasi radio. Yang pertama itu adalah sumber informasi atau source of information, bagian yang menjadikan informasi yang akan dikirimkan. Lalu yang kedua adalah pemancar atau transmitter yang berfungsi untuk mengubah sinyal pesan dari sumber informasi ke dalam bentuk yang sesuai agar dapat dikirimkan melalui media transmisi. Lalu yang ketiga ada saluran atau channel ya nih, bertugas sebagai sinyal pesan dari pemancar ke penerima. Selama proses transmisi, sinyal dapat mengalami gangguan atau distorsi akibat ketidaksempurnaan saluran serta interferensi dari sumber lain sehingga sinyal yang diterima biasanya berbeda dari aslinya gitu tuh, karena memang terjadi namanya noising ya gitu tuh kalau di dalam penyiaran. Lalu yang keempat ada penerima atau receiver yang berfungsi untuk mengolah sinyal yang diterima agar dapat direkonstruksi menjadi informasi yang mendekati bentuk aslinya. Meskipun demikian, penyimpangan kecil tetap mungkin terjadi ya akibat gangguan dalam transmisi ya atau noising gitu tuh ya. Lalu yang kelima ada pengguna informasi atau user of information, pihak yang menerima dan menggunakan informasi yang telah dikirimkan melalui sistem komunikasi radio. Jadi ini sebagai audiens ya kalau yang poin kelima nih gitu tuh, penggunanya gitu tuh. Nah, kalau kita bakal lanjut bahas ke jenis-jenis frekuensi dan fungsi dan contohnya gitu tuh ya. Jenis frekuensi yang pertama tuh ada namanya RF gitu tuh ya, berperan penting dalam berbagai teknologi komunikasi mulai dari siaran radio tradisional hingga sistem nirkabel modern ya. Frekuensi radio mencakup rentang 3 kHz hingga 300 GHz ya. Dalam spektrum elektromagnetik, berbagai sistem komunikasi seperti satelit, siaran televisi, radio amatir, komunikasi maritim, navigasi pesawat, dan jaringan seluler memanfaatkan frekuensi untuk beroperasi ya. Jadi memang frekuensi gelombang elektromagnetik ini
sudah benar-benar menjadi mungkin budaya gitu ya dalam hidup kita gitu tuh, karena memang di berbagai perangkat tuh sering digunakan untuk sebagai bentuk informasi gitu tuh ya. Terutama yang sangat penting adalah untuk navigasi pesawat gitu tuh ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika pesawat sedang lepas landas gitu tuh ya. Nah, buat jenis-jenisnya adalah itu yang pertama tuh ada yang frekuensi sangat rendah atau ELF dari 3 Hz sampai 3 kHz ya. Rentangnya itu tuh kurang lebih sekitar 3000 Hz ya, 3000 Hz gitu tuh. Nah, setiap 3000 Hz ini nih ada rumusnya ya nanti gitu tuh. Nah, itu. Lalu lanjut yang kedua ada frekuensi sangat rendah atau VLF 3 kHz hingga 30 kHz gitu. Lalu yang ketiga ada frekuensi rendah atau LF 30 kHz hingga 300 kHz. Nah, terusan selanjutnya yang keempat ada frekuensi menengah atau MF 300 kHz hingga 3 MHz. Nah, terusan ada lagi nih frekuensi tinggi atau HF dari 3 MHz hingga 30 MHz dan terus naik sampai seterusnya ya gitu tuh, karena masih banyak banget gitu tuh. Nah, buat transmisi radio nih, dia tuh sistem transmisi radio atau microwave dapat berupa sebuah hop dengan jarak maksimum 50 km. Jadi emang radio tuh dia terbatas ya gitu tuh. Kalau transmisinya itu tuh mencakup 1 GHz, itu jaraknya itu tuh hanya sebatas 50 km persegi ya. Jadi dalam bentuk lingkaran gitu tuh ya, atau sebuah backbone yang berupa multiple hop dengan jarak yang sampai ratusan atau ribuan kilometer. Sebuah pemancar yang memancarkan daya menggunakan antena ke arah tujuan yang diterima oleh sebuah antena yang sesuai, kemudian diteruskan oleh sebuah pesawat penerima atau RX ya, atau receiver gitu tuh. Nah, terusan transmisi radio berupa fiber optik. Fiber optik ini merupakan jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat menuju tempat lainnya. Diameter kabel fiber optik pada umumnya berukuran 120 mikrometer, sedangkan sumber cahayanya dapat berupa sinar laser ataupun sinar LED. Ya. Oke, lalu kita bahas perkembangan transmisi radio di Indonesia. Pada proses penyaluran media melalui audio distributor melalui perangkat yang diberi nama codex. Codex merupakan perangkat lunak yang menempatkan dan mendekompresi data video dan audio yang akan disimpan ke dalam wadah. Dengan ini mengurangi ukuran file atau membuat footage yang jauh lebih mudah untuk dikerjakan. Kemudian tanpa kompresi, rekaman HD selama 1 jam dapat dengan mudah untuk memenuhi hard file gitu ya. Jadi memang codex ini dia tuh buat mempermudah ya proses rekaman siaran radio berlangsung gitu tuh, atau siaran-siaran yang lain. Nah, kodek ini juga digunakan untuk berbagai tugas seperti mengompresi suara dan musik berkualitas tinggi untuk penyimpanan yang jauh lebih efisien, streaming audio melalui internet, dan transmisi suara melalui saklar publik, jaringan telepon atau PSTN, jaringan seluler, dan voice over jaringan atau VoIP. Nah, terlepas dari keragamannya, kodeks pada dasarnya berbeda pertukarannya yang mereka buat di antara sejumlah desain yang bersaing gitu tuh ya. Tujuan ini termasuk dalam kemampuan kodeks untuk menyeimbangkan kompresi dengan kualitas suara, memberikan ketahanan dan koreksi kesalahan terhadap kebisingan dan gangguan jaringan, dan beradaptasi dengan berbagai bandwidth transmission gitu ya. Lalu kesimpulannya adalah, berdasarkan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa radio komunikasi merupakan salah satu bentuk sistem komunikasi yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam penyebaran informasi, komunikasi darurat, maupun dalam bidang militer, penerbangan, dan maritim. Sejak pertama kali ditemukan oleh Guglielmo Marconi, teknologi radio terus berkembang dari sistem analog ke digital, meningkatkan efisiensi transmisi dan kualitas suara. Di Indonesia, radio komunikasi telah mengalami perjalanan yang panjang, mulai dari alat perjuangan nasional hingga menjadi bagian dari sistem telekomunikasi modern hingga saat ini. Oke, thank you Sobat Pion. Kita bakal
ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Oke Sobat Bion, kita kembali lagi di channel kita nih. Kita bakal tutup ya perjumpaan kita hari ini gitu tuh. Terima kasih yang udah dengerin, terima kasih yang juga yang udah ngasih sapaan-sapaan hangatnya di dalam kolom komentar di Instagram kita ya @beyond.99,5fm. Terima kasih sudah dengerin, dan buat kalian yang masih pengen dengerin info terbaru dan lagu-lagu keren lainnya, jangan lupa tetap stay tune terus ya di 99,5 FM Beyond Radio. Be your own. Gue Ariel pamit dulu, tapi jangan khawatir, kita bakal ketemu lagi di sesi berikutnya dan di obrolan yang nggak kalah seru lainnya. Keep the vibe positive, stay awesome, and keep rocking. Sampai jumpa Sobat Beyond. Bye-bye.